Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusolli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah bahwa kali ini kita bisa bertemu kembali di channel besar. Kita melanjutkan untuk postingan yang kemarin tentang beberapa pesantren yang ada di Tegarrejo, lembaga apa saja pesantrennya yang berhubungan berkaitan dengan Tegarrejo yang mereka mempunyai kepengurusan sendiri-sendiri. Tapi sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu ada yang mau lewat. Oke pemirsa, lanjut ke pengertian atau penjelasan saya sekilas tentang pesantren yang ada di Tegarrejo. Kemarin kita sudah membahas API Salaf Tegarrejo, kemudian ada APIB 2, APIB 1 atau sering disebut Tarbiyatul Nisa, kemudian ada APIB 2 atau API Dhamma Makom, kemudian kemarin juga sudah ke API Asri Tepung Tegarrejo. Kalau mungkin dari pemirsa bisa melihat di postingan saya yang sebelum-sebelumnya, lokasi pondok, gimana keadaan pondok, itu sudah saya posting yang sebelumnya, dan ini hanyalah sekilas pandang tentang pondok-pondok yang saya postingkan tersebut. Kemarin kita sudah membahas ke API Asri Tegarrejo yang di situ ada SMP, ada MTS dan ada SMK. Yang unggulannya adalah multimedia dan ada tata busana dan sebagainya. Nanti kita bahas yang selanjutnya. Kemudian yang kedua atau cabang SW yang kedua adalah API Asri Bandongan yang didirikan pada tahun 2015 oleh beliau Kiai Haji Maimun Muslih dan Ibu Nyai Hadah Kunisa Adati. Yang sedikit perlu ketahui bahwa Ibu Hajah Kunisa Adati adalah putra dari Kiai Haji Abdurrahman Qudori alias adik dari Kiai Haji Nasrul Arif dan adik dari Bapak Kiai Haji Ahmad Izzuddin. Kemudian membuka cabang yang berada di Bandungan yang didirikan pada tahun 2015, dan sekaligus sampai saat ini beliau masih menjadi pengasuh. Artinya usia pada saat ini sudah 5 tahun. Jadi API Asri SW di Bandungan itu usianya sampai saat ini sudah 5 tahun, 2015, sekarang sudah 2020. Perlu diketahui bahwa untuk pondok API Asri Bandungan ini tingkatan atau sekolah yang ada di sana hanya ada SMP. Ada SMP saja. Tapi untuk masalah pendaftaran dan sebagainya, ini masih berada di induknya, yaitu di API Asri Tepung Tegarrejo. Artinya untuk masalah pendaftaran dan sebagainya itu berada di Tepung, karena memang induknya ada di sana. Dan yang mondok atau yang nyantri di sana saat ini masih berusia, yaitu tadi SMP. Kemudian untuk ngajinya nanti juga ada sekolah sendiri. Itu untuk API Asri Bandungan. Kemudian yang selanjutnya adalah Pondok API Tegarrejo Giri Secang yang
didirikan pada tahun 2016 oleh beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Yusuf Hudori, yang sekaligus bahwa beliau saat ini menjadi ketua Yayasan Subhanul Waton. Di ketua ataupun penasihat beliau, puncak tertinggi ada di beliau, yaitu Bapak Kiai Haji Muhammad Yusuf Hudori, dan sekaligus menjadi pengasuh untuk Pondok Api Tegarrejo Giri Secang. Sudah saya sebutkan tadi bahwa berdiri 2016, berarti kalau sampai saat ini usianya baru menginjak 4 tahun. Nah, yang perlu diketahui bahwa yang ada di Giri itu hanya sekolah yang sudah tingkatan atas. Artinya yang menjadi unggulan di Api Tegarrejo Giri Secang itu ini SMA. Kalau di Tepuh itu SMA nggak ada. Jadi yang ada SMA-nya ini hanya di Api Tegarrejo Giri Secang tadi. Kalau SMK itu ada di Tepuh. Kalau untuk SMA-nya hanya ada di Giri. Kemudian di Giri juga ada SMK. Ada 3 jurusan, yaitu animasi, ada pertanian, dan ada perbankan syariah. Itu yang ada di Giri Secang. Ngaji tetap sama, artinya yang ada di Tepuh, ada di Giri, ada di Bandungan untuk pengajian insya Allah sama. Artinya masalah tingkatan ngaji sama. Kalau tingkatan di SW itu marhalah 1, marhalah 2, sampai ada marhalah 6. Kemudian untuk selanjutnya yang ke-6 adalah Ponpes Api Nailul Munah yang didirikan oleh beliau Kiai Haji Abdul Jabbar Randu Kuning. Sedangkan Kiai Abdul Jabbar dulunya adalah santri Simbah Kiai Hudori yang menikah dengan adik dari Bapak Abdurrahman Hudori, yaitu Ibu Nyai Hajah Aisyah Hudori. Beliau adalah putra keempat dari Simbah Kiai Haji Hudori dengan Ibu Nyai Kunnah Binti Kiai Haji Dalhar. Dan pondok pesantren Api Nailul Munah berada di lokasi di Randu Kuning Muntilan, yang saat ini diasuh oleh beliau Kiai Haji Alvan Mahasibi. Untuk berdirinya saya sendiri kurang begitu paham, tapi kalau untuk pengasuhnya saat ini beliau Bapak Kiai Haji Alvan atau Gus Alvan. Untuk selanjutnya yang ke-7 adalah Pondok Pesantren Ar-Rabbani Darun Naim yang didirikan pada tahun 1982 oleh Kiai Haji Nawawi dengan Ibu Nyai Hajah Fatihah. Pesantren ini berada di Desa Ngelungge Temanggung, yang saat ini masih diasuh oleh beliau karena Ibu Bapak Kiai Haji Nawawi itu sudah meninggal. Kemudian diteruskan oleh Ibu Nyai Fatihah, yaitu putra pertama Simbah Kiai Hudori dengan Ibu Nyai Simbah Nyai Hajah Nur Halimah Hudori. Saat ini beliau atau pesantren itu diasuh dengan putra baratnya, dan bagi para santri ataupun pemirsa yang ingin memondokkan bisa berada di area Temanggung, yaitu Ngelungge. Kemudian yang ke-8 itu Ponpes Darung Tegarrejo. Di situ saya begitu juga kurang begitu detail paham. Besok kapan insya Allah saya bisa sowan, karena kemarin saya juga
sudah posting yang pas saya ziarah ke makam beliau Kiai Haji Asmawi Aziz. Untuk pondoknya juga sudah ada, tapi juga pondoknya tetap pondok khusus, hanya untuk pondok, tidak ada sekolah ya. Tidak ada sekolah. Sedangkan Kiai Haji Asmawi Abdul Aziz ini menikah dengan ibunya Hajah Umi Laila, putri kedua dari beliau Simbah Kiai Khudori dengan ibunya Hajah Nur Halimah Khudori. Sekarang pesantren itu diasuh oleh beliau sendiri, yaitu ibunya Umi Laila, karena Bapak Kiai Haji Asmawi sudah meninggal, dibantu oleh putra-putranya, ada Gus Hakim, ada Gus Nasib, dan ada juga Gus Asin, ada Gus Anto. Sedangkan untuk Gus Anto sendiri sekarang juga mendirikan pesantren yang berada di Wonokerto. Untuk nama pondoknya nanti kapan-kapan saya posting yang ke berikutnya, karena saya juga belum survei, belum pernah soal ke sana. Nanti suatu saat kita akan ke sana. Nah, itu beberapa pesantren yang berkaitan dengan Pondok Tegarejo. Artinya mereka yang saya sebutkan itu mempunyai pengasuh sendiri, mempunyai lembaga sendiri, mempunyai gedung sendiri. Jadi berbeda-beda. Artinya kadang untuk ada yang tanya tentang Api Tegarejo, untuk SD mereka kadang ada yang tidak tahu, ada yang tidak tahu. Artinya mereka karena apalagi untuk santrinya saking banyaknya nggak paham. Lah, dari beberapa yang saya sebutkan masih ada juga pesantren yang belum saya utarakan. Jika tadi ada tingkatan SMP, ada tingkatan MTS, ada SMK dan SMA, sebenarnya ada juga yang SD, yaitu ada TK ya, TK, kemudian ada SD, yaitu TKIT Al-Ma'ruf dan SDIT Al-Ma'ruf. Itu yang diasuh oleh beliau Bapak Kiai Haji Mahen Khudori. Untuk lokasinya berada di sekitar pasar atau sekitar PLN sebelah timurnya dari pasar atau sebelah timurnya dari PLN. Dan itu juga bagi anak-anak yang masih masih TK atau masih SD itu bisa sekolah di sana sambil ngaji. Artinya bahwa Tegarejo pun menyediakan bagi para santri yang ingin tetap sekolah dan tetap ngaji, itu berada untuk tingkatan dasar di SDIT Al-Ma'ruf. Ada lagi satu, yaitu Tarbiyatul Atfal yang diasuh oleh Bu Nyai Mbak Inung. Ini Tarbiyatul Atfal juga setingkat dengan SD ataupun ya dasar MI, dan harus mondok. Kalau itu Tarbiyatul Atfal itu harus mondok di situ. Kemudian ada Tarbiyatul Nasihin, kemudian ditambah lagi ada Tarbiyatul Hufat yang diasuh oleh beliau Gus Wirin dan Garwo dan ibunya ini. Nah, itu yang masih satu komplek dengan Tarbiyatul Nisa. Mungkin itu aja. Sekali lagi itu semua yang berhubungan dengan Tegarejo, tapi tetap mereka punya sendiri-sendiri lembaganya dan kepengurusannya, juga pengasuhnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Jikalau nanti ada pertanyaan ataupun ada apa saja yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank